Ketika warung mie kecil milik Pak Surya hampir bangkrut, tak ada yang menyangka 3 mangkuk mie untuk anak yatim bisa mengubah segalanya. Di tengah malam hujan, kebaikan kecil itu menyalakan harapan baru yang menyelamatkan usahanya dari kebangkrutan. Kisah inspiratif tentang ketulusan hati dan perjuangan tanpa lelah ini membuktikan bahwa dari hal sederhana, bisa lahir perubahan besar. Ikuti perjalanan penuh liku, keajaiban, dan kebangkitan warung mie Surya yang kini menjadi simbol harapan dan kebaikan. Sebuah cerita nyata yang akan menyentuh hati dan menginspirasi kita semua untuk selalu berbagi tanpa pamrih. Jangan lewatkan kisah penuh haru ini. Di ujung sebuah jalan kecil di kota yang mulai dipenuhi restoran cepat saji modern, berdiri sebuah warung mie sederhana bernama Mie Surya. Warung itu pernah menjadi primadona warga sekitar, terutama pada jam makan siang. Namun, sejak kehadiran franchise besar yang menawarkan menu serba instan, pelanggan mie Surya mulai berkurang drastis. Meja-meja yang dulu selalu penuh kini lebih sering kosong. Hanya sesekali terisi oleh pelanggan lama yang setia. Dari luar, papan nama yang mulai pudar dan cat dinding yang terkelupas menjadi tanda bahwa bisnis ini sedang berada di titik terendahnya. Pemiliknya, Surya, seorang pria parubaya yang sudah mengabdikan 15 tahun hidupnya untuk meracik mie dengan cita rasa khas, kini menghadapi kenyataan pahit. Hutang menumpuk, persediaan bahan baku menipis, dan semangat yang dulu berkobar mulai meredup. Saya sudah coba semua cara, tapi entah kenapa pelanggan tetap saja berkurang, ujarnya lirih saat ditemui wartawan. Di balik tatapan matanya yang lelah, ada kegundahan seorang pengusaha kecil yang tengah berjuang melawan arus perubahan zaman. Malam itu, Surya menutup restoran lebih awal. Lampu-lampu diredupkan, dan ia duduk termenung di kursi kayu tua di sudut ruangan. Tangannya memegang buku catatan penjualan yang angkanya semakin hari semakin menyusut. Dalam hati, ia menghitung-hitung sisa stok. Hanya cukup untuk bertahan 3 atau 4 hari ke depan jika tidak ada pelanggan tambahan. Keputusan berat mulai menghantuinya. Menutup warung yang telah menjadi bagian hidupnya atau terus berjuang meski peluangnya tipis. Kenangan masa lalu tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia mengingat saat pertama kali membuka mie Surya, bagaimana ia menyiapkan meja, mengatur kursi, dan memasak dengan penuh semangat. Ia teringat tawa pelanggan, aroma kuah kaldu yang memenuhi udara, dan betapa sibuknya dapur saat pesanan datang bertubi-tubi. Kini, semua itu seperti tinggal cerita lama yang perlahan menghilang dari ingatan banyak orang. Di luar, hujan turun deras. Air mengalir di jalan, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Surya berdiri di depan pintu, memandang sepi ke arah jalan yang jarang dilewati orang malam itu. Udara dingin menusuk tulang, menambah suasana muram yang menyelimuti hatinya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa putus asa, tapi kenyataan tetap tak berubah. Besok ia masih harus menghadapi hari yang sama. Ketika kembali ke dapur, Surya melihat panci besar yang dulu selalu penuh mie kini hampir kosong. Hanya beberapa gumpalan mie mentah tersisa di kotak kayu. Ia sadar, bahan itu sangat berharga dan harus digunakan sehemat mungkin. Bahkan, malam ini ia memutuskan tidak memasak untuk dirinya sendiri, memilih untuk menghemat bahan demi pelanggan yang mungkin datang besok. Keputusan kecil itu terasa berat. Tapi begitulah perjuangan seorang pemilik usaha di ujung tanduk. Suara hujan di atap menjadi musik latar kesendirian malam itu. Surya mencoba mengalihkan pikirannya dengan merapikan meja dan kursi, walau tak ada yang benar-benar perlu dibereskan. Ia hanya ingin sibuk agar pikirannya tidak terus memikirkan kemungkinan terburuk. Namun, di lubuk hati, ia tahu, jika tidak ada keajaiban, mie Surya mungkin tak akan bertahan lama lagi. Beberapa pelanggan lama sebenarnya masih berkunjung sesekali. Mereka memuji rasa mie yang tak pernah berubah. Namun Surya tahu, pujian saja tak cukup untuk menyelamatkan usahanya. Di era di mana kecepatan dan promosi digital menguasai pasar, warung kecilnya kalah bersaing. Ia tak punya modal untuk iklan besar, apalagi mengikuti tren menu kekinian. Yang ia punya hanyalah resep turun-temurun dan tekad yang mulai melemah. Malam semakin larut. Surya memandang keluar lagi, berharap ada pelanggan terakhir yang datang sebelum ia menutup pintu. Tapi tak ada satupun yang lewat. Akhirnya, ia memutuskan mematikan lampu, meninggalkan warung dalam kegelapan. Dalam hati, ia berdoa agar esok ada perubahan. Walau ia sendiri tak tahu perubahan seperti apa yang ia harapkan. Di dalam kesunyian malam itu, tanpa ia sadari, hidupnya sedang berada di persimpangan. Sebuah momen yang akan menentukan masa depan mie Surya.
Dan seperti takdir yang sedang disiapkan diam-diam, malam itu menjadi pembuka dari sebuah kisah tak terduga. Kisah tentang 3 mangkuk mie yang kelak akan mengubah segalanya. Hujan belum juga reda malam itu. Derasnya air mengguyur atap seng warung mie Surya, menciptakan suara berisik yang memantul ke seluruh ruangan. Surya sedang membereskan peralatan masak ketika pintu kayu tua itu perlahan terbuka. 3 anak kecil, basah kuyup dan gemetar, berdiri di ambang pintu. Mereka ragu-ragu melangkah masuk, pandangan mereka bergantian antara wajah Surya dan meja-meja kosong yang berjejer. Aroma kuah mie yang masih hangat dari panci membuat mata mereka berbinar, meski tubuhnya menggigil. Anak tertua, yang tampaknya berusia sekitar 10 tahun, memberanikan diri berbicara. "Pak, boleh kami duduk sebentar? Kami belum makan dari pagi," katanya dengan suara bergetar, nyaris kalah oleh suara hujan di luar. Surya terdiam sejenak. Hatinya tersentuh namun juga diliputi dilema. Ia tahu bahan baku yang tersisa sangat sedikit, bahkan hanya cukup untuk 2 atau 3 mangkuk lagi. Memberikan kepada mereka berarti mengurangi peluangnya menjual kepada pelanggan besok. Namun, tatapan mata itu sulit diabaikan. Mata yang menyimpan kelelahan, rasa lapar, dan sepotong harapan kecil bahwa ada orang baik yang mau menolong. Surya menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Duduklah. Tunggu sebentar, Bapak buatkan mie," ucapnya sambil melangkah ke dapur. Anak-anak itu saling berpandangan, lalu perlahan duduk di kursi paling dekat dengan pintu, menunggu dengan tangan saling menggenggam untuk menghangatkan diri. Di dapur, Surya mengambil 3 gumpalan mie mentah terakhir. Tangannya bergerak hati-hati, seolah setiap helai mie adalah harta yang tak ternilai. Ia merebus mie dalam air mendidih, mencampur kuah kaldu yang tersisa, dan menambahkan beberapa potong sayuran. Tak ada daging malam itu, tapi ia memastikan kuahnya kaya rasa. Meski secara logika ia tahu ini adalah keputusan rugi, hatinya terasa lebih ringan dibanding saat ia menghitung stok. Ketika 3 mangkuk mie itu dihidangkan di atas meja, aroma kaldu menyebar di udara. Anak-anak itu menatapnya seperti melihat hadiah terbesar di dunia. Mereka langsung mengambil sumpit dan mulai makan perlahan, seolah ingin menikmati setiap suapan. Surya berdiri di dekat meja, memperhatikan mereka dengan diam-diam. Senyum kecil muncul di wajahnya ketika melihat betapa lahapnya mereka makan. Sambil menikmati mie, anak bungsu yang tampaknya berusia 6 tahun menatap Surya dan berkata polos, "Terima kasih, Pak. Semoga rezeki Bapak banyak." Kata-kata sederhana itu seperti menembus dinding kekhawatiran yang selama ini membungkus hati Surya. Ia mengangguk pelan, menahan rasa haru. Dalam hati, ia berjanji tak akan pernah melupakan momen ini. Setelah menghabiskan makanan, anak tertua merogoh kantong celana lusuhnya dan mengeluarkan selembar kertas kecil yang sudah agak basah. "Ini dari panti asuhan kami," katanya sambil menyerahkan kertas itu. Di atasnya tertulis sebuah pesan singkat. Siapa yang memberi makan orang lapar, memberi makan dirinya sendiri dengan kebaikan. Surya membaca pesan itu berulang kali, merasakan hangat yang sulit dijelaskan. Ketiga anak itu pamit dengan wajah berseri-seri meski pakaian mereka masih basah. Mereka berlari kecil di bawah hujan, menghilang di tikungan jalan. Surya berdiri di depan pintu, memandangi punggung mereka sampai hilang dari pandangan. Hatinya terasa berbeda malam itu. Entah mengapa lebih tenang, walau secara perhitungan ia baru saja kehilangan modal untuk 3 porsi. Di dapur, panci mie kini kosong. Hanya air rebusan yang tersisa. Surya duduk kembali di kursi sudut warung, memegang kertas kecil dari anak-anak itu. Kata-kata di kertas tersebut seperti menyalakan kembali api kecil di dalam dirinya. Api yang sempat padam oleh tekanan hidup. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi untuk malam ini, ia merasa telah melakukan hal yang benar. Ia memejamkan mata sejenak, mendengar suara hujan yang perlahan mereda. Ia tidak menyadari bahwa tindakan sederhana memberi 3 mangkuk mie kepada anak yatim itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah kebaikan yang mungkin tampak kecil, tapi kelak akan membuka pintu rezeki yang tak pernah ia bayangkan. Pagi setelah hujan deras itu, suasana warung mie Surya masih terasa berbeda. Surya duduk di kursi sudut dengan secangkir teh hangat di tangan, menatap kosong keluar jendela. Di meja, kertas kecil yang diberikan anak-anak yatim semalam masih tergeletak. Ia membaca kembali kalimat sederhana yang tertulis di sana, mencoba memahami mengapa kata-kata itu begitu menancap di hatinya. Rasa hangat yang ia rasakan semalam belum hilang,
Meski logika bisnisnya terus mengingatkan bahwa ia telah mengorbankan bahan baku terakhir. Surya menyibukkan diri di dapur, mencoba mengalihkan pikiran. Saat ia memotong beberapa sayuran sisa, pintu warung berderi terbuka. Seorang pelanggan lama, Pak Darto, masuk sambil tersenyum. "Wah, mie-nya masih buka, Pak Surya? Saya pikir sudah tutup," ujarnya. Surya membalas dengan tawa kecil dan menjelaskan bahwa ia masih bertahan, walau pengunjung sudah jarang. Mereka berbincang sebentar, membicarakan hujan lebat semalam, tanpa Surya menceritakan kejadian dengan 3 anak itu. Menjelang siang, suasana warung kembali sepi. Surya duduk sendirian, membolak-balik buku catatan penjualan. Angkanya tetap menyedihkan. Ia sempat terpikir, jika benar-benar ingin menyelamatkan warung ini, ia harus mencari cara promosi baru atau bantuan dari orang luar. Namun, modal dan jaringan yang ia miliki nyaris tidak ada. Ia hanya memiliki keahlian meracik mie, sebuah resep keluarga yang ia pelajari sejak muda. Sore hari, Surya memutuskan menutup lebih awal. Ia berjalan ke pasar untuk membeli sedikit bahan tambahan meski uangnya pas-pasan. Saat kembali, ia melewati sebuah gang kecil dan melihat 3 anak yatim yang ia beri makan semalam. Mereka duduk di depan panti asuhan, tertawa-tawa sambil menunjukkan sesuatu kepada teman-teman mereka. Dari kejauhan, Surya bisa melihat kertas kecil yang ia terima semalam kini dibaca oleh anak-anak lain. Ia tersenyum, merasa hatinya kembali ringan. Malamnya, ia memutuskan menulis di buku catatannya bukan tentang penjualan, tapi tentang kejadian semalam. Ia menulis bagaimana tatapan anak-anak itu membuatnya merasa berarti lagi, dan bagaimana kata-kata sederhana di kertas itu menjadi pengingat bahwa tujuan hidupnya tidak hanya soal keuntungan. Tulisan itu ia baca berulang kali sebelum memejamkan mata. Keesokan paginya, kejadian tak terduga terjadi. Seorang wanita muda berpenampilan rapi masuk ke warung, memesan 1 porsi mie. Surya, yang heran karena jarang ada pelanggan baru, menyambutnya dengan ramah. Saat mie dihidangkan, wanita itu mencicipinya dan langsung tersenyum. "Ini enak sekali, Pak. Tidak heran anak-anak itu menceritakan mie Anda dengan semangat," katanya. Surya terkejut dan menanyakan anak-anak yang dimaksud. Ternyata, wanita itu adalah relawan di panti asuhan tempat ketiga anak yatim itu tinggal. Wanita tersebut menceritakan bahwa semalam anak-anak itu pulang dengan cerita luar biasa tentang seorang penjual mie yang memberi mereka makan gratis di malam hujan. Cerita itu menyebar cepat di antara pengurus panti, bahkan sampai ke telinga seorang donatur besar. "Saya diminta untuk mencicipi sendiri sebelum memutuskan sesuatu," ujar wanita itu dengan senyum misterius. Surya hanya bisa mengangguk, belum sepenuhnya mengerti maksudnya. Setelah menghabiskan mie, wanita itu menyerahkan kartu namanya dan berkata, "Nanti akan ada seseorang yang menghubungi Bapak. Tetaplah buka warung ini." Ucapan itu membuat Surya penasaran sekaligus harap-harap cemas. Ia tidak tahu apakah ini sekadar basa-basi atau benar-benar awal dari sesuatu yang besar. Namun, hatinya mulai merasakan getaran kecil yang sama seperti ketika ia memberikan 3 mangkuk mie itu. Malam itu, Surya duduk di kursi sudut sambil memandangi kartu nama di tangannya. Ia mengingat senyum anak-anak yatim itu, doa yang mereka ucapkan, dan pesan di kertas kecil yang kini ia simpan di dompet. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada kemungkinan warung ini belum sampai di akhir perjalanan. Ia belum tahu bagaimana, tapi ia percaya ada sesuatu yang sedang bergerak di luar kendalinya. Ia memejamkan mata, mendengar suara angin malam yang bertiup lembut. Di luar sana, mungkin ada orang-orang yang sudah mendengar kisahnya. Dan tanpa ia sadari, benih perubahan sedang ditanam, benih yang kelak akan tumbuh menjadi kesempatan besar yang ia butuhkan. Semua itu bermula dari 3 mangkuk mie yang ia berikan dengan tulus. Keesokan paginya, warung mie Surya baru saja dibuka ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan. Kendaraan hitam berkilau itu kontras dengan bangunan sederhana warung di ujung jalan. Surya yang sedang menyiapkan bumbu mie tertegun sejenak, jarang sekali ia melihat mobil seperti itu singgah di tempatnya. Dari mobil, keluar seorang wanita parubaya berpenampilan elegan, mengenakan mantel krem dan membawa payung besar. Tatapannya menyapu ruangan sederhana itu sebelum akhirnya tersenyum ramah kepada Surya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Ratna, salah satu donatur utama panti asuhan di kota tersebut. Ia mendengar cerita tentang Surya dari ketiga anak yatim yang makan di warungnya malam hujan itu.
Mereka tidak berhenti membicarakan mie Anda dan bagaimana Anda memberi mereka makan meski tidak meminta bayaran, ujarnya sambil duduk di kursi dekat jendela. Surya hanya bisa tersenyum kikuk, tidak menyangka kebaikan kecilnya sampai ke telinga orang yang sama sekali tak ia kenal. Ratna kemudian memesan 1 porsi mie, meminta agar disajikan seperti biasa tanpa tambahan apapun. Surya pun memasak dengan hati-hati, memastikan rasa kuahnya pas, minyak kenyal, dan aroma kaldunya memikat. Ketika mangkuk mie itu dihidangkan, Ratna mengambil sumpit dan mencicipinya perlahan. Ekspresi wajahnya berubah, dari sekadar tersenyum sopan menjadi benar-benar menikmati setiap suapan. Ini luar biasa. Rasa seperti ini sudah jarang saya temui, katanya, membuat Surya merasa sedikit bangga. Sambil makan, Ratna bercerita bahwa ia sedang menyiapkan acara amal besar untuk panti asuhan yang didanainya. Acara itu akan dihadiri oleh ratusan orang, termasuk tokoh-tokoh penting dan pejabat daerah. Kami biasanya memesan makanan dari catering besar, tapi kali ini saya ingin sesuatu yang punya cerita. Dan mie Anda punya cerita yang menyentuh hati, ujarnya. Surya mendengarkan dengan hati berdebar, mulai menyadari kemana arah pembicaraan ini. Setelah menghabiskan mie, Ratna mengajukan tawaran mengejutkan. Ia ingin memesan 200 porsi mie untuk acara amal tersebut yang akan diadakan minggu depan. Surya terdiam, mencoba menghitung dalam benaknya apakah ia sanggup memenuhi pesanan sebesar itu. Peralatannya sederhana, stok bahan bakunya pas-pasan, dan ia bahkan tidak punya cukup tenaga kerja. Namun, Ratna meyakinkannya bahwa ia akan membantu menyediakan modal awal untuk membeli bahan dan membayar pekerja tambahan sementara. Anggap saja ini bentuk terima kasih saya untuk kebaikan yang Anda berikan kepada anak-anak itu, kata Ratna sambil menyerahkan amplop berisi uang muka. Surya menerimanya dengan tangan sedikit gemetar. Baginya, ini bukan hanya pesanan besar pertama setelah sekian lama, tapi juga sinyal bahwa warung ini mungkin masih punya masa depan. Mata Surya sedikit berkaca-kaca, mengingat betapa hampir saja ia menutup warung ini beberapa hari lalu. Setelah Ratna pergi, Surya berdiri di tengah warungnya yang sepi, menatap meja-meja kosong dengan perasaan berbeda. Kali ini, kesepian itu tidak terasa menekan, melainkan memberi ruang bagi harapan untuk tumbuh. Ia mulai menulis daftar kebutuhan, menghitung bahan baku, dan berpikir siapa saja yang bisa ia ajak bekerja sama. Semangat yang lama menghilang kini kembali menyala. Malam itu, Surya menelpon beberapa mantan pegawai yang dulu terpaksa ia lepaskan karena kondisi keuangan. Dengan suara penuh antusias, ia mengajak mereka kembali bekerja setidaknya untuk 1 minggu. Beberapa langsung menyetujui, senang mendengar warung itu mendapat pesanan besar. Kita akan buat ini jadi yang terbaik, kata Surya kepada mereka, suaranya penuh keyakinan. Di meja sudut warung, kertas kecil dari anak yatim itu kembali tergeletak. Surya memandangi tulisan di atasnya sambil tersenyum. Ia tahu, semua ini tidak akan terjadi jika ia tidak mengambil keputusan sederhana malam hujan itu. Keputusan yang awalnya terasa seperti pengorbanan ternyata menjadi pintu bagi rezeki yang tak terduga. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Surya menutup warung dengan perasaan lega, bukan cemas. Ia tahu minggu depan akan menjadi ujian besar, tapi juga kesempatan yang bisa mengubah segalanya. Dan semua itu berawal dari 3 mangkuk mie yang ia berikan tanpa pamrih. Hari yang dinanti pun tiba. Pagi itu, aroma kaldu mie memenuhi seluruh ruang warung mie Surya bahkan sebelum matahari terbit. Surya sudah bangun sejak pukul 4, bersama 3 mantan pegawainya yang kembali bergabung sementara untuk membantu pesanan besar. Tumpukan mie mentah, sayuran segar, dan bumbu-bumbu tersusun rapi di meja dapur. Suasana yang dulu sepi kini berubah riuh oleh suara air mendidih, panci besar yang bergemerincing, dan obrolan para pekerja yang penuh semangat. Surya tampak berbeda. Wajahnya yang selama berbulan-bulan muram kini bersinar penuh energi. Ia memimpin proses memasak seperti dulu saat warung ini masih jaya. Setiap mangkuk mie yang selesai diracik langsung diatur rapi di kotak pengantar. Bau harum kuah dan minyak bawang menguar, membuat siapapun yang lewat di depan warung menoleh penasaran. Bahkan, beberapa warga sekitar yang awalnya tidak tahu, mulai bertanya-tanya kenapa warung itu tiba-tiba begitu sibuk. Di tengah kesibukan, Surya sesekali berhenti sejenak untuk memastikan rasa kuah tetap konsisten. Ingat, 1 porsi ini akan jadi kesan pertama bagi ratusan orang, katanya kepada timnya. Mereka mengangguk serius, menyadari bahwa pesanan ini bisa membuka peluang besar bagi masa depan warung.
Setiap detil diperhatikan. Mie direbus tepat waktu, sayuran masih segar saat disajikan, dan bumbu ditakar pas. Menjelang siang, truk kecil yang disewa untuk mengantar pesanan datang. Kotak demi kotak mie dimuat dengan hati-hati. Surya ikut mengawasi, memastikan semua sesuai jumlah dan kualitas yang dijanjikan. Ketika truk berangkat menuju lokasi acara amal, Surya berdiri di depan warung, menatapnya dengan rasa bangga bercampur gugup. Ia tahu, ini bukan sekadar pesanan, melainkan kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mie Surya layak bangkit. Beberapa jam kemudian, telepon warung berdering. Suara di seberang adalah Ratna, sang donatur. Pak Surya, semua orang memuji mie Anda. Banyak yang bertanya di mana lokasinya. Bersiaplah, mungkin Anda akan kedatangan banyak tamu baru, katanya dengan nada gembira. Surya tersenyum lebar. Hatinya seperti disiram air segar. Ucapan itu adalah kabar terbaik yang ia terima dalam beberapa tahun terakhir. Keesokan harinya, ramalan Ratna terbukti. Warung mie Surya dipenuhi pelanggan sejak pagi. Beberapa datang karena membaca unggahan di media sosial tentang acara amal tersebut, lengkap dengan foto-foto mie yang disajikan. Ada juga yang sengaja datang dari luar kota hanya untuk mencicipi. Suasana yang dulu sunyi kini berubah ramai. Suara tawa dan obrolan memenuhi ruangan, menghidupkan kembali atmosfer yang sudah lama hilang. Pelanggan lama pun kembali berdatangan. Mereka tersenyum lega melihat warung kesayangan mereka kembali bergairah. Akhirnya ramai lagi, Pak Surya. Saya rindu suasana ini, kata seorang ibu yang pernah menjadi pelanggan setia. Surya membalas dengan senyum lebar, merasa seperti menyambut pulang keluarga lama. Tak hanya itu, pesanan lewat telepon mulai meningkat. Beberapa kantor di sekitar memesan untuk makan siang karyawan, bahkan ada sekolah yang memesan untuk acara khusus. Surya mulai mempertimbangkan untuk menambah pegawai tetap. Keputusan yang dulu mustahil kini terasa realistis. Di tengah kesibukan baru ini, Surya tak melupakan sumber awal dari semua perubahan. Ia menempelkan kertas kecil pemberian anak yatim itu di dinding dekat kasir, membingkainya dengan rapi. Setiap kali matanya tertuju pada tulisan tersebut, ia teringat bahwa semua ini berawal dari satu malam hujan dan 3 mangkuk mie yang ia berikan dengan ikhlas. Malam itu, saat warung tutup, Surya duduk di kursi sudut dengan senyum puas. Warungnya kembali hidup, dan ia kembali memiliki harapan. Bukan hanya untuk bisnisnya, tetapi juga untuk terus berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Baginya, ini bukan sekadar kebangkitan usaha, melainkan bukti nyata bahwa kebaikan kecil bisa membawa perubahan besar. Setelah kebangkitan yang luar biasa, Pak Surya mulai memikirkan cara agar keberhasilan warungnya bisa membawa dampak lebih luas. Ia ingat betul malam ketika 3 anak yatim datang dan bagaimana mereka mengubah hidupnya dengan doa dan kertas kecil berisi pesan kebaikan. Dari sana, lahirlah ide sederhana namun bermakna, program Mangkuk Kebaikan. Program ini bertujuan untuk menyisihkan sebagian keuntungan setiap penjualan mie untuk membantu anak-anak yatim dan kurang mampu di sekitarnya. Dengan tekad bulat, Surya mengumumkan program ini kepada para pelanggannya yang datang. Ia memasang papan kecil di depan warung bertuliskan, setiap 1 mangkuk mie yang Anda beli, sebagian akan disumbangkan untuk anak yatim. Respon masyarakat ternyata jauh melebihi ekspektasi. Banyak pelanggan yang bukan hanya datang untuk makan, tapi juga merasa senang bisa ikut berbagi dengan cara yang sangat sederhana. Tidak hanya pelanggan, beberapa komunitas lokal dan relawan panti asuhan juga menyambut baik inisiatif ini. Mereka mulai berkolaborasi dengan Surya untuk mendata anak-anak yang membutuhkan bantuan makan. Surya pun mulai rutin menyiapkan beberapa porsi mie gratis khusus untuk mereka. Warung yang dulu nyaris bangkrut kini menjadi pusat kebaikan dan kebersamaan di lingkungan itu. Hari-hari berlalu dengan penuh semangat. Warung mie Surya tidak hanya ramai, tapi juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai orang dari latar belakang berbeda yang ingin ikut berkontribusi. Ada yang memberikan donasi bahan baku, ada pula yang menawarkan tenaga membantu memasak dan melayani pelanggan. Semangat gotong royong yang lama hilang perlahan muncul kembali. Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika Surya mengundang anak-anak yatim dari panti asuhan untuk makan bersama di warung. Anak-anak itu datang dengan wajah ceria, mengenakan pakaian terbaik mereka. Mereka makan dengan lahap, tertawa, dan bermain di sekitar warung. Suasana yang dulu terasa kosong kini penuh kehangatan dan tawa. Surya merasa bahwa ini adalah hadiah terbesar dari perjuangannya. Program
Mangkuk Kebaikan, juga menarik perhatian media lokal. Beberapa jurnalis datang untuk meliput kisah inspiratif ini. Artikel dan video tentang warung kecil yang mengubah kesulitan menjadi berkah tersebar luas, membuat semakin banyak orang datang dan ikut membantu. Surya pun mulai menerima berbagai tawaran bantuan dari donatur yang tergerak hatinya. Keberhasilan ini membuat Surya semakin yakin bahwa bisnis yang sukses bukan hanya soal laba, tapi juga tentang nilai dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Ia mulai mengajarkan pegawainya untuk tidak hanya melayani pelanggan dengan ramah, tapi juga menjaga kepedulian sosial sebagai bagian dari budaya kerja. Warung ini berubah menjadi lebih dari sekadar tempat makan. Suatu sore, saat Surya duduk di sudut warung, seorang pengunjung baru datang. Ia adalah seorang pebisnis muda yang tertarik dengan model usaha sosial yang dijalankan Surya. Mereka berbincang panjang tentang peluang mengembangkan warung menjadi usaha sosial yang lebih besar dan berkelanjutan. Surya merasa harapan masa depan makin terang. Meski perjalanan masih panjang dan tantangan tak pernah hilang, Surya sudah merasakan bahwa hidupnya dan warung kecilnya kini memiliki tujuan lebih besar. 3 mangkuk mie yang dulu dianggap sederhana kini menjadi simbol kekuatan kebaikan dan ketulusan yang mampu menggerakkan perubahan. Di penghujung hari, ketika lampu warung mulai dipadamkan, Surya menatap langit malam dengan rasa syukur. Ia tahu, apa yang ia lakukan bukan sekadar soal mie, melainkan tentang memberi harapan kepada mereka yang paling membutuhkan. Dengan program Mangkuk Kebaikan, warung sederhana di ujung jalan itu telah menjadi cahaya kecil yang menerangi banyak kehidupan. Malam itu, suasana warung mie Surya terasa berbeda. Lampu-lampu gantung yang dulu redup kini memancarkan cahaya hangat yang mengundang banyak orang untuk singgah. Di sudut ruangan, beberapa anak yatim dari panti asuhan duduk menikmati mie hangat dengan wajah ceria. Suara tawa mereka mengisi ruang yang sebelumnya sunyi dan sepi. Surya duduk diam, mengamati dengan penuh rasa syukur atas perjalanan panjang yang baru saja dilewati. Ia teringat malam hujan yang gelap ketika 3 anak kecil itu datang tanpa uang dan berharap hanya sebentar berteduh. Saat itu, meski stok mie sangat terbatas, Surya tetap memberikan 3 mangkuk mie terakhirnya. Tidak pernah ia bayangkan bahwa tindakan sederhana itu akan menjadi titik balik yang menyelamatkan hidupnya dan warung yang ia cintai. Kertas kecil dengan pesan motivasi dari anak-anak yatim yang masih ia simpan di dompet menjadi pengingat abadi akan makna kebaikan. Siapa yang memberi makan orang lapar, memberi makan dirinya sendiri dengan kebaikan. Kalimat itu selalu menguatkan Surya di setiap langkahnya. Ia tahu, kesuksesan warung ini bukan sekadar hasil kerja kerasnya sendiri, melainkan berkat kebaikan yang dia mulai dari hal kecil. Kini, warung itu bukan hanya tempat berjualan mie, tapi sudah menjadi rumah bagi mereka yang membutuhkan. Surya dan timnya tak pernah lelah menyediakan makanan gratis untuk anak-anak kurang mampu, serta mengadakan acara rutin bersama komunitas lokal. Warung yang dulu hampir tutup kini menjadi simbol harapan dan solidaritas. Dalam beberapa bulan terakhir, warung mie Surya juga berhasil membuka cabang kecil di pinggir kota, hasil kerjasama dengan beberapa donatur dan pebisnis muda yang terinspirasi oleh cerita Surya. Ini menjadi bukti bahwa kebaikan yang tulus mampu menggerakkan perubahan nyata yang berkelanjutan. Suatu sore, saat menutup warung, Surya menerima surat dari ketiga anak yatim yang dulu dibantunya. Mereka kini sudah mulai sekolah kembali dan mengirimkan foto-foto senyum mereka yang penuh semangat. Surat itu berisi ucapan terima kasih dan doa agar warung tetap menjadi tempat yang penuh berkah. Surya menyimpan surat itu dengan hati hangat, merasa semua perjuangannya tidak sia-sia. Malam itu, Surya duduk termenung sambil memandangi bintang di langit. Ia bersyukur karena ketulusan hati dan keberanian mengambil keputusan sederhana telah membuka jalan hidup yang lebih baik. Ia tahu, dalam dunia bisnis dan kehidupan, bukan hanya keuntungan materi yang penting, tapi juga kebaikan hati yang membuat segalanya berarti. Cerita tentang 3 mangkuk mie yang menyelamatkan warung kecil ini menjadi inspirasi bagi banyak orang di kota itu. Media terus memberitakan kisah ini, mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dan harapan yang dapat tumbuh dari tindakan sederhana. Banyak yang mulai melihat bahwa dalam kebaikan kecil, tersimpan kekuatan besar untuk mengubah dunia. Surya pun mulai merencanakan masa depan yang lebih besar, tidak hanya untuk usahanya, tapi juga untuk misi sosialnya. Ia ingin mengajak lebih banyak orang untuk bergabung dalam program Mangkuk Kebaikan, agar semakin banyak anak-anak yatim dan yang kurang beruntung bisa merasakan hangatnya bantuan dan cinta dari sesama. Di balik semua itu, Surya tetap rendah hati. Ia mengakui bahwa keberhasilan ini bukan miliknya seorang diri,
tapi milik semua orang yang terlibat dan tentu saja anak-anak yang mengajarkannya arti sejati dari memberi. Warung mie sederhana di ujung jalan itu kini telah menjadi mercusuar kecil harapan, membuktikan bahwa ketulusan dan kebaikan mampu menaklukkan kesulitan dan membawa kehidupan baru. Beberapa bulan setelah program Mangkuk Kebaikan berjalan lancar, warung mie Surya mulai dikenal luas tidak hanya di kota kecilnya, tapi juga di kota-kota sekitar. Berita tentang kisah inspiratif Pak Surya dan 3 mangkuk mie yang menyelamatkan usahanya tersebar melalui media sosial dan berbagai media lokal. Hal ini membuka pintu baru bagi warung tersebut, tidak hanya dari sisi pelanggan, tapi juga dari berbagai kalangan yang ingin membantu dan bergabung dalam misi sosialnya. Surya menyadari bahwa keberhasilan ini membawa tanggung jawab besar. Ia tidak hanya mengelola warung dan usaha kuliner, tapi juga harus mampu mengatur program sosial yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas usahanya. Ia mulai mempekerjakan manajer khusus untuk menangani donasi, kerjasama dengan panti asuhan, dan logistik distribusi makanan gratis. Ini adalah tantangan baru yang menuntutnya belajar banyak hal di luar dapur. Salah satu rencana besar Surya adalah membuka cabang kedua warung mie yang sekaligus menjadi pusat pelatihan memasak dan kewirausahaan bagi para pemuda kurang mampu. Ia ingin memberi kesempatan bagi mereka untuk belajar keterampilan yang dapat membantu masa depan mereka, sekaligus memperluas jaringan sosial dan bisnis. Ide ini mendapat sambutan hangat dari komunitas lokal dan beberapa sponsor yang ikut mendukung. Namun, tidak semua berjalan mulus. Seiring berkembangnya usaha, Surya menghadapi tantangan baru seperti pengelolaan keuangan yang lebih kompleks, kebutuhan modal tambahan, dan tekanan dari kompetitor yang mulai memperhatikan keberhasilannya. Ada juga kendala teknis, seperti kesulitan menjaga kualitas makanan di cabang baru dan koordinasi tim yang semakin besar. Semua itu membuat Surya harus bekerja lebih keras dan belajar beradaptasi dengan cepat. Meski begitu, Surya tidak pernah lupa akar perjuangannya. Setiap minggu, ia masih menyempatkan diri untuk berada di dapur warung utama, memasak dan melayani pelanggan secara langsung. Ia percaya bahwa menjaga kualitas dan sentuhan personal adalah kunci utama mempertahankan kepercayaan pelanggan dan menjaga semangat tim. Di sela-sela kesibukan, ia juga rutin mengunjungi anak-anak panti asuhan, melihat langsung dampak program Mangkuk Kebaikan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Keberadaan warung kini bukan hanya soal bisnis semata, melainkan juga tentang pemberdayaan masyarakat. Surya mulai mengadakan berbagai workshop kewirausahaan dan pelatihan memasak gratis bagi anak-anak muda di sekitar. Banyak yang mulai bermimpi membuka usaha sendiri berkat bimbingan dan inspirasi dari Surya. Warung mie kecil yang dulu hampir tutup kini menjadi pusat perubahan sosial yang nyata. Media lokal dan nasional terus mengangkat kisah sukses Surya, menyoroti bagaimana ia mengubah kesulitan menjadi berkah lewat ketulusan dan kerja keras. Ia juga sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar kewirausahaan sosial, membagikan pengalaman dan motivasi bagi para pengusaha muda yang ingin menggabungkan bisnis dan kepedulian sosial. Tantangan terbesar Surya datang saat pandemi melanda. Warung dan program sosialnya harus beradaptasi dengan kondisi serba terbatas dan pelanggan yang berkurang. Namun, dengan kreativitas dan dukungan komunitas, Surya berhasil mengalihkan sebagian usahanya ke layanan pesan antar dan memperluas distribusi makanan gratis untuk keluarga terdampak pandemi. Meskipun berat, semangat Mangkuk Kebaikan tidak pernah padam. Kini, Surya memandang masa depan dengan penuh keyakinan dan rasa syukur. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, berkat 3 mangkuk mie yang pernah ia berikan tanpa pamrih, ia telah belajar bahwa kebaikan kecil bisa menjadi pijakan besar untuk meraih mimpi dan mengubah kehidupan banyak orang. Di balik warung kecil di ujung jalan itu, tersimpan kisah tentang ketulusan, perjuangan, dan harapan yang menginspirasi banyak orang untuk percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah paling sederhana. Dengan semakin dikenalnya warung mie Surya, Surya mulai merasakan tanggung jawab yang semakin besar. Ia tidak hanya mengelola usaha kuliner, tapi juga harus memastikan program sosial, Mangkuk Kebaikan, berjalan lancar dan tepat sasaran. Setiap minggu, ia mengadakan rapat dengan timnya untuk mengevaluasi pencapaian, mendiskusikan kendala, dan merencanakan langkah berikutnya. Kerjasama dan komunikasi yang baik menjadi kunci utama keberhasilan yang mulai ia nikmati. Tak jarang, Surya harus turun tangan langsung untuk mengatasi masalah yang muncul, mulai dari keterlambatan pengiriman bahan baku, kekurangan tenaga kerja, hingga keluhan pelanggan. Meski melelahkan, ia tetap bersyukur bisa menjalankan usahanya dengan tujuan yang lebih mulia.
Ia percaya, setiap tantangan adalah pelajaran berharga untuk mengasah kemampuannya sebagai pengusaha dan pemimpin sosial. Dalam rangka memperluas jangkauan program sosialnya, Surya menggandeng beberapa LSM dan komunitas lokal untuk bekerja sama. Bersama-sama, mereka mengadakan kegiatan penggalangan dana, penyuluhan gizi untuk anak-anak, serta pelatihan keterampilan bagi remaja kurang mampu. Kolaborasi ini membuat program Mangku Kebaikan semakin efektif dan memberikan dampak yang lebih luas di masyarakat. Seiring waktu, Surya juga mulai menulis blog dan aktif di media sosial untuk membagikan kisah perjuangan dan tips bisnisnya. Ia berharap pengalaman pribadinya bisa menginspirasi para pebisnis kecil lainnya untuk tidak menyerah dan selalu menjaga nilai kemanusiaan dalam menjalankan usaha. Respons positif dari pembaca membuatnya semakin semangat untuk terus berbagi. Namun, kesuksesan bukan berarti bebas dari masalah. Persaingan usaha yang semakin ketat dan fluktuasi harga bahan baku kadang membuat Surya khawatir. Ia harus pintar mengelola keuangan dan strategi pemasaran agar warung tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitas dan misi sosialnya. Dukungan dari keluarga dan teman-teman menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Suatu hari, seorang investor lokal mendatangi warung mie Surya dengan tawaran investasi untuk mengembangkan usaha ke wilayah yang lebih luas. Surya menyambut kesempatan ini dengan hati-hati, memastikan bahwa nilai dan tujuan sosialnya tidak akan terganggu. Setelah beberapa diskusi, mereka sepakat untuk membangun warung cabang yang tetap mengusung semangat Mangku Kebaikan. Dengan adanya investor, Surya mulai merekrut staf profesional untuk membantu operasional dan pengembangan bisnis. Ia juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah manajemen dan pelayanan pelanggan. Perubahan ini membawa warung mie kecil itu ke level yang lebih tinggi, tanpa meninggalkan akar dan nilai-nilai yang sudah dibangun sejak awal. Masyarakat pun semakin percaya dan mendukung usaha Surya. Warung mie Surya menjadi tempat favorit yang tidak hanya menawarkan rasa nikmat, tapi juga membawa makna dan harapan bagi banyak orang. Anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu semakin sering mendapatkan bantuan. Bahkan ada beberapa yang berhasil melanjutkan pendidikan berkat dukungan dari program tersebut. Melihat hasil positif ini, Surya semakin yakin bahwa kombinasi bisnis dan sosial adalah formula yang tepat untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Ia bertekad untuk terus mengembangkan warungnya sambil memperluas jaringan sosial dan kemitraan demi membawa manfaat lebih besar. Impian besarnya adalah menciptakan sebuah komunitas yang saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Pada akhirnya, perjalanan Surya mengajarkan banyak hal tentang arti ketekunan, keikhlasan, dan kekuatan kebaikan. Dari 3 mangkuk mie sederhana yang ia berikan kepada anak yatim, kini tercipta sebuah kisah luar biasa tentang kebangkitan dan harapan yang mampu mengubah banyak kehidupan. Warung mie Surya